Hasyim Asy'ari. Ya, saudaranya adalah Yai Ahmad Dahlan mendirikan organisasi Islam Muhammadiyah. Sama-sama dari agama, berjuang untuk membela agamanya. Ya, itu tokoh di Indonesia. Kemudian di tokoh di dunia siapa? Ya, kita harus tahu dan harus paham sejarahnya. Siapa itu tokoh dunia? Ya, kita sebagai orang Muslim, mohon maaf yang non Muslim, sebagai Muslim kita harus mengidolakan siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau adalah pemimpin rumah tangga yang hebat. Kemudian dia sebagai kepala pemerintahan. Kemudian dia sebagai panglima perang. Ya. Kemudian dia sebagai pendakwah. Nah itu adalah dia Nabi Muhammad SAW ya diutus oleh Allah untuk membenahi akhlak manusia, ya. Rahmatan lil alamin, dia menyempurnakan akhlak, ya. Orangnya sabar, ya. Waktu dakwah lemparin kotoran, lemparin batu sampai mukanya berdarah, sabar, ya. Dia memperjuangkan, tidak hanya sekedar memperjuangkan untuk sahabatnya, keluarganya, tapi memperjuangkan ya untuk umatnya, ya. Sampai dengan kapan? Ya, dia itu cinta kepada umatnya. Ya. Umatnya siapa? Ditanya sahabat, kita sahabat ya Rasulullah, bukan. Keluarganya bukan. Siapa? Ya umatnya Rasulullah. Tatkala Rasulullah tidak ada, tapi umatku sampai sekarang meskipun kita tidak kenal dengan Rasulullah, tapi kita masih mencintai Rasulullah dan Rasulullah masih cinta kepada umatnya yang setia mengikuti ajarannya. Itu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Sam sampaikan, ya, silakan mengambil tokoh dunia nasional, ya, untuk sebagai inspirasi. Termasuk di dalamnya adalah boleh mengidolakan, boleh menginspirasi orang tua. Ya. Bapak saya sukses, mama saya sukses, papa saya sukses, saya yang seperti papa. Kemudian belajar sama papa, Pak, itu rahasia suksesnya seperti apa sih, Pak? Ya. Saya peniru papa. Mungkin papa bapak akan menceritakan, begini loh nak, ya. Kalau pengen seperti papa, ya, dulu papa semangat untuk belajar, dulu papa semangat untuk bekerja, kerja sini nggak enak, coba ke tempat yang lain, sampai dengan ada yang cocok, silakan tanya kepada orang tua, termasuk mama, ada orang tua yang bekerja, tentunya mama kok sukses, bisa membantu papa, bisa membagi waktu untuk keluarga. Ya, meskipun mama adalah ibu rumah tangga, tapi mama masih bisa cari uang, mama masih bekerja, bisa membagi waktu, mengurus orang tua, mengurus papa, mengurus anak-anak, dan mencari tambahan rezeki untuk keluarga. Silakan, ya, lihat, ya, atau tanya kepada orang tua, ya, belajar kepada orang tua, ya. Kenapa? Belajar yang dekat itu akan lebih baik. Kalau ada kekeliruan, tanya lagi. Kekeliruan, tanya lagi. Artinya bahwa kita tidak putus, ya, tanyanya, ya, kepada orang tua. Begitu juga kepada misalnya kepada tokoh masyarakat, tokoh nasional, pahlawan, ya. Kalau sudah seperti ada yang mengidolakan atau menginspirasi ibu kita Kartini. Ya, meskipun seorang ibu, seorang perempuan, tapi nilai juangnya adalah dia semangat belajar, kan gitu, ya. Dalam bukunya apa? Terbitlah Terang. Itu artinya bahwa saya semangat belajar itu tidak kendor, yaitu. Jadi anak-anak, ya, silakan menginspirasi, ya, tokoh-tokoh, ya, tapi tokoh-tokoh dunia baik itu olahraga maupun yang lainnya, tolong, ya, selektif. Artinya jangan melihat karena dia semangat, ya, ganteng, cantik, ya, sebagai idola dan menginspirasi saya katanya, silakan. Tentunya adalah dengan, ya, dengan selektif, ya. Nah itu. Jadi pada kesempatan ini, ya,
ada beberapa anak dalam masing-masing kelas itu, ada bahkan banyak yang belum mengirimkan lewat Google Classroom, yaitu tentang masalah inspirasi tokoh nasional atau dunia. Masih banyak, baik kelas F, E, F, G, H, I, J, ya, masih banyak yang belum. Nanti akan saya sampaikan kepada wali kelas bahwa ini anak-anak yang belum menyelesaikan tugas, baik itu kegiatan waktu PJJ ya dengan tugas-tugasnya, ataupun lewat kemarin Google Classroom, sekarang Google Meet ya, atau lewat siaran RCTP ya, yang pernah Bapak saya sampaikan pada waktu tanggal 12 September itu dengan topik bullying ya itu. Nah, kembali kepada kegiatan sekarang ya, bahwasanya ya yang kita inspirasi untuk persiapan masa depan ya, dari sekarang dipersiapkan. Nah, tentunya ada tahapan-tahapan ya, dari menginspirasi perilakunya ya, baik omongan maupun ucapan maupun semangatnya kita ikuti ya, dalam rangka untuk sukses ke depan. Saya seperti beliau, saya pengen sukses seperti beliau. Nah, itu ya seperti pada kegiatan belajar kalau di sekolah ya, waktu sebelum pandemi ada kegiatan kelas inspirasi. Nah, itu ada tokoh masyarakat atau orang tua yang sudah sukses menyampaikan. Itu contoh, sekedar contoh. Masih banyak lagi tokoh-tokoh atau orang tua yang sukses dan perlu ditiru ya. Tapi sekarang kemarin-kemarin itu banyak orang tua yang malu-malu untuk ngomong di depan anak-anak, padahal di depan anak-anak sendiri, bukan depan orang tua, orang sudah tua ya. Tapi ya masih banyak orang tua menyimpan untuk tidak menyampaikannya sebagai nanti dicontoh atau ditiru kesuksesannya ya. Baik anak-anak, nanti ada kegiatan tanya jawab ya, boleh nanti kalau sudah dibuka. Nah sekarang silakan untuk berpikir ya, kira-kira yang kemarin anak-anak tulis ya di Google Classroom ya sebagai tokoh inspirasi ya, baik itu tokoh pahlawan ya, apakah sudah benar, sudah yakin, atau masih pengen dirubah, atau pengen masih menginginkan yang lain ya. Ada yang bertanya, Pak bagaimana Pak kalau saya tidak satu tokoh saja, ada beberapa tokoh ya. Kalau bisa ya boleh-boleh saja, tapi saya sampaikan ya, satu tokoh saja itu apa yang harus diperbuat, harus apa yang dilakukan itu rada bingung, apalagi kalau sampai beberapa tokoh ya. Jadi jangan sampai beberapa tokoh ini bingung apa yang harus dilakukan ya. Kayak BJ Habibie ya, dia sebagai seorang ilmuwan kelas dunia ya, kalau tidak sayang pada negara Indonesia, dia selamanya tinggal di Jerman ya, mengembangkan ilmunya, membuat pesawat terbang. Tapi beliau cinta tanah air dan kembali ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dijadikan menteri Ristek, riset dan tenaga teknologi ya, kemudian pernah jadi wakil presiden, pernah jadi presiden. Nah itu adalah karena semangat juang, semangat tinggi ya, semangat tinggi. Nah itu. Nah kemudian kalau misalnya digabungkan dengan Pak Karno, beda lagi, tokoh pahlawan ya, tokoh kemerdekaan, tokoh politik ya. Kalau Bobi adalah tokoh ilmuwan ya. Nah kemudian adalah yang diikuti lagi tokoh apa lagi ya, misalnya tokoh seni ya, saya seperti almarhum Apandi, bisa lukis ya, saya seperti ini boleh ya. Nah, silakan kembangkan kalau punya potensi yang baik ya, sebagai inspirasi Anda ya. Pernah terjadi di SMP Negeri 1 anak yang punya talenta ya, dia sebagai juara 2 menggambar tingkat nasional, dia sebagai juara waktu kegiatan lomba bahasa Cirebon, dia sebagai juara 1 tingkat kota atau tingkat provinsi sebagai juara 1 di bidang bahasa Inggris. Dia seperti kemudian dia sebagai juara 1 di kelasnya. Dia multi talenta, punya banyak kebisaan. Kenapa dia diterima di SMA Presiden ya.
Harusnya SMA Presiden adalah bayarnya ratusan juta dalam 1 tahun. Tapi karena dia lewat jalur prestasi itu, dia belajar dari SMA Presiden dengan gratis karena punya prestasi itu. Nah, itu adalah gambaran SMP 1. Pernah, yaitu namanya Yusita. Ya. Pernah juga waktu kunjungan bersama Bapak di Singapura. Ya, itu kegiatan itu. Nah, anak-anak, ya, jadi silakan ya. Kalau sudah kita punya tujuan seperti beliau, seperti dia, tokoh-tokoh yang diidamkan itu, diidolakan itu sebagai inspirasi, semangat gitu loh. Ya, artinya kenapa dia pinter? Kenapa dia jadi ilmuwan? Kenapa dia IQ-nya tinggi? Tentunya adalah dengan semangat belajarnya. Banyak anak-anak sekarang itu ya seperti santai-santai saja. Nanti kalau misalnya santai jadi akan jadi generasi santai, ya. Tidak semangat dalam belajar. Ya. Dikasih tugas ini nggak dikerjakan, dikasih tugas itu tidak diselesaikan, dikasih tugas ini menang baik. Malahan pegang HP, bukan dia mencari tugas, tapi dia main game. Ya. Kalau anak-anak ya yang perempuan pakainya HP tapi bukannya adalah drakor. Apa drakor? Drama Korea. Ya. Anak laki-lakinya apa? Bukannya apa? HP, tapi yang dibuka adalah game online. Ya itu ya. Berarti hanya sekedar impian dan omongan, tidak meyakini dan semangat untuk menyelesaikan dalam mengejar ya cita-cita ataupun harapan ataupun menginspirasi tokoh itu kan gitu ya. Baik, Pak Asep mungkin lebih baik dengan tanya jawab. Silakan saja Pak Adi langsung Ya, ulang ya. Baik, anak-anak silakan apa yang ditanyakan ya, silakan dari kelas 9E dulu biar tidak ramai. 9E, adakah yang mau bertanyakan? 9E, ya silakan dibuka soundnya atau di mute lagi. 9E ada? Ada 9E? Dibuka? Ya, 9E ada? Baik, 9F. Silakan kalau ada yang tanyakan dulu 9F. Ada 9F? Tidak ada, Pak. Ada? Ada yang menanyakan? Tidak. Hanya belajar ngomong lah, belajar ngomong nanti di SMA jadi bisa ngomong terarah, terlatih. Nanti sampai ke perguruan tinggi Anda jadi mahasiswa yang cerdas, bukan jadi orator di demo ya, tapi di dalam kelas perkuliahan Anda bisa menata dengan bahasa yang baik karena sudah terlatih ya, meskipun lewat virtual ini. Silakan 9F. 9 yang lain persiapkan ya. Ada 9F yang ditanyakan? Baik. 9G, ada 9G? 9G. Silakan dibuka soundnya ya. Mic-nya. 9G ada? Mana 9G suaranya? 9H ada nggak? 9H ada? Nggak ada, Pak. Tuh, perwakilan 9H ada yang mau tanyakan nggak? Barangkali kurang paham, kurang jelas, boleh tanyakan. Jangan kurang jelas, tidak paham, meneng baik, akhirnya nanti tidak nyambung, tidak connect gitu ya. 9H, 9I ada? Ada 9I? 9I? Ya? Nggak ada, Pak. Ada? Nggak ada. Ada yang tanyakan? Ada yang tanyakan?
Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada, Pak. 9J nih wali kelasnya Bapak nih. Ada nggak 9J? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Nggak ada. 9J nggak ada. Baik, kalau saya coba 9J nih. Ada bulan nggak? Ada, Pak, bulan. Bulan. Bulan mana bulan? Ada tanyakan ke bulan? Bapak. Ya, Saya mau nanya. boleh. Sebutkan namanya. Dari kelas berapa? Aulia Nabila dari kelas 9J. Ya, Nabila. Silakan. Pak, bagaimana sih cara menumbuhkan rasa motivasi dalam diri kita sendiri? Bagaimana cara motivasi yang menumbuhkan pada diri kita sendiri gitu? Iya. Ya. Coba. Yang pertama adalah niyati. Ya. Saya pengen motivasi, saya berniat semangat ya. Kemudian kerja keras, belajar keras. Kalau tidak puas dengan hasil belajar sendiri, tanya kepada orang tua, tanya sama kakak kalau ada kakak, atau tanya pada teman, tanya pada guru. Ya, tuh untuk membatasi diri. Kemudian yakinkan bahwa saya bisa, mampu. Ya, kalau bilang belum macan-macan, saya nggak bisa saya nggak mampu males nah itu ya. Jadi pertama adalah niyati dengan baik, semangat tinggi ya, kemudian tidak menyerah, tidak hanya pada satu sumber, satu orang, dua orang, tiga orang, tidak hanya pada satu buku, dua buku dan sebagainya ya. Kemudian ya, yakinkan bahwa saya bisa, saya mampu, saya kuat, saya semangat. Nah gitu barangkali ke sana ya, Nabila. Iya, Pak. Gitu. Gimana, ada yang lain? Udah, Pak, itu aja. Makasih ya, Pak. Ya, sama-sama. Ayo yang lainnya. Ada Dapa, Elang Dapa ada? Mana Elang? Ada, Pak. Ya, Elang. Ada, Pak. Boleh. Nggak ada, Pak. Oh, Nggak ada enggak pertanyaan, nggak ada. Ya. Jidan ada Jidan. Saya, Pak. Jidan, Alif, mau Pak. tanya apa? Alif, Pak. Alif. Ya, jangan nunjuk orang lah ya. Alif Muhammad Rafi. Dibiasakan ya. Saya. Dibiasakan dengan Saya Muhammad Fatir. Saya, Pak. ya, silakan. Alif Muhammad Rafi, kelas 9E, Ya, absen 1. ya boleh. Lip. Cara bangkit dari kegagalan, Pak. Mantap. Bangkit dari kegagalan. Jadi pernah gagal gitu ya. Iya. Mantap. Untuk yang lainnya perhatikan. Ya, Alif dari 9E menanyakan bagaimana bangkit dari kegagalan. Ya. Ya. Ada yang bilang kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Artinya dari pengalaman yang gagal itu kita evaluasi. Kira-kira kelemahan kita, kekurangan kita di mana? Ya. Kemudian kita tahu kekurangan kita, kelemahan kita. Kita perbaiki bahwa kita bisa dan mampu. Yang kemarin nggak bisa. Ya. Bagaimana caranya? Pelan-pelan. Contoh, ya, anak kecil yang pengen atau belajar berjalan, ya, nggak mungkin langsung lari kan? Ya, melangkah 1, 2, 3 langkah, blabruk lagi jatuh. Tidak putus asa. Nggak mau belajar jalan karena takut jatuh lagi. Nah, jangan bilang takut gagal lagi. Anak kecil dilatih lagi, ayo bangun nak, bangun, ayo mau jalan sampai 4 langkah, 5 langkah. Ada tahap tambahan. Ya. Kemudian jatuh lagi, bangkit lagi. Artinya bahwa kenapa saya begini? Apakah kakinya kurang napak atau sering jinjit kan gitu? Itu contoh dari anak-anak yang belajar jalan. Nah, kita sebagai orang yang mempunyai berpikir yang tinggi, ya, kegagalan kemarin misalnya di bidang apa, ya, silakan, ya,
Cari kelemahannya, cari yang menimbulkan, mengakibatkan bahwa Anda gagal, Anda tidak bisa, ya, Anda belum berhasil. Ya. Itu jangan lemah semangat, jangan patah semangat, dicoba, dan dicoba lagi. Artinya bahwa kita mampu dan bisa. Ya, tulis, ya. Gimana? Gimana? Oke Pak, baik Pak. Ya, silakan yang lain. Ya, boleh. Ini ada interaktif bagus. Artinya yang ditanyakan oleh tadi Alif atau Nabila bahwa ini pengalaman buat yang lainnya. Fatir. Pak, Ya. saya mau nanya Pak. Ya, siapa? Ahmad Fatir Afif dari kelas 9F. Wal Fatir Afif 9F. Ya, silakan, Fatir. Pak, kalau misalkan Pak, kalau kita sukanya kayak gimana? Kayak artis-artis Korea gitu kan banyak Pak yang suka Pak. Ya, terus? Itu kita bisa ngambil inspirasinya dari mana Pak? Ya, tergantung yang cocok dengan bakat dan minat Fatirnya. Minatnya biar ada. Tidak semua artis Korea itu ya sudah diikuti semua. Misalnya Fatir pengen Jogetir. ya seperti bela diri. Ya, seperti siapa tuh banyak yang punya ahli bela diri. Alif Pak. Ya, itu diantaranya. Alif, Pak. Kemudian Anda pengen nyanyi, ya silakan. Ya, kalau itu sesuai dengan bakat. Kemudian kalau begitu berarti sering-sering memutar video atau aksi dari yang menginspirasi Anda pengen jadi seperti tokoh Korea itu. Ya. Tidak hanya sekali yang lihat, sekali nonton kemudian langsung bisa. Tidak. Karena istilahnya Anda harus rajin untuk melihat, berlatih seperti hal-hal yang disampaikan diperagakan oleh artis Korea itu. Nah, tentunya kembali lagi ya, kita sebagai seorang muslim ya tentunya ya kita harus hati-hati, jangan sampai kita menggadaikan akidah atau iman kita. Ya itu. Ya, Fatir ya. Silakan. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ayo yang lainnya di belakang Fatir siapa? Saya Pak Amelia Dinarti dari kelas 9H, Pak. Alif Muhammad. Ya Allah. Amelia Dinarti dari kelas 9H, Pak. Ya, Amelia Dinarti 9H, silakan. Pak, saya kan punya cita-cita, Pak. Saya juga punya motivasi yang kuat, tapi saya tuh kadang merasa tidak percaya diri gitu, Pak, dengan kemampuan saya. Itu gimana, Pak? Ya, pengen cita-cita tinggi tapi merasa rendah diri, tidak pede, tidak percaya diri. Nah ini ya bagaimana caranya untuk menghilangkan kita tidak percaya diri. Ya, saya sampaikan tadi, ya saya yakin, saya bisa, saya mampu, dan saya sukses dan berhasil kan gitu. Ya. Jadi penekannya pada diri saya sendiri. Kenapa saya tidak bisa? Kenapa saya tidak mampu? Kenapa saya ragu? Kenapa saya meyakini bahwa tidak akan bisa? Ya, itu adalah percaya diri kita kurang, semangat kita. Ya, dengan nawaitu niat dari hati, saya bisa, saya mampu, saya sukses kan gitu. Ya, jadi yang tidak percaya diri. Ya silakan, jangan sampai dia tidak mampu, tidak bisa. Semua orang bisa, tergantung dari keyakinan, keuletan, semangat, dan ya tentunya dibarengi dengan mohon kepada Allah ya, supaya ditunjukkan jalan yang terbaik untuk meraih cita-cita sukses itu, kan gitu. Nah, hanya kalau orang tua yang bilang anaknya jadi juara, oh siapa dulu bapaknya, siapa dulu mamanya, itu sama saja dengan orang tua yang sombong. Karena apa? Orang pintar, orang sukses tidak karena orang tua. Ada orang lain yang bisa membantu dia pintar. Gurunya kah? Temannya kah? Saudaranya kah? Atau ya ini benar-benar ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meneteskan atau memberikan kepada anak yang pinter. Jadi kalau ada orang tua yang sombong, siapa dulu mamanya, itu adalah orang tua yang sombong. Mending tadi sampaikan percaya diri, saya bisa, saya sukses, saya mampu, dan saya bisa berhasil. Itu adalah dalam rangka menghilangkan
kurang percaya diri. Oke? Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Silakan yang lain, ya. Dari kelas lain? Muhammad Hafiz. Muhammad Rafi dari kelas Udah. 9E, Pak. 9E. Silakan, Rafi. Alif, Pak, Alif. Yang tadi, Pak. Oh, kenapa ganti nama sih ya? Dari Alif ke Rafi? Ya, nggak boleh begitu meskipun Bapak tidak melihat, tidak mengetahui suaranya, tapi kalau Anda berbohong, ya Allah Maha melihat, Allah Maha tahu. Bersikaplah untuk jujur dan baik. Oke? Ya, silakan, Lip. Lip. Iya, Pak. Misalkan di diri saya mungkin cita-cita ingin menjadi atlet, Ya. tetapi orang tua saya tidak mengizinkan. Ya. Allah tergantung ridho orang tua. Baik. Ya, pengen jadi atlet, orang tua tidak mengizinkan. Nah, ini ya, pentingnya dialog, pentingnya komunikasi antara anak dan orang tua. Ya. Termasuk di dalamnya nanti pemilihan SMA 1, SMA 2 atau SMA yang lain harus komunikasi dengan orang tua dulu. Ya. Contohnya tadi Alif, Pak pengen jadi atlet apa nggak tahu, ya. Kemudian orang tua nggak menyetujui atau melarangnya. Nah, itu perlu dialog komunikasi. Alif jangan marah-marah dulu, Alif jangan marah-marah dulu, tanya dulu sama orang tua, Ma, Pak, kenapa sih saya nggak boleh jadi atlet? Alasannya kenapa? Ya. Kemudian tunjukkan Alifnya dulu, atletnya di atlet apa? Bisa enggak? Mampu enggak? Bagus enggak? Sekali-kali kalau misalnya lagi latihan atau lagi bertanding, Alif panggil orang tuanya, diajak orang tua, Yuma, Yupa, kita nonton Alif mau lomba. Nah, kalau sudah ditunjukkan kepada orang tua kamu pintar dan bisa, sehingga bilang, Mah, minta dukungan ya, Mah, Pak, minta dukungan saya ya, Pak, supaya saya pengen jadi atlet. Gitu kan? Artinya kalau sudah komunikasi baik, dibuktikan dengan diajak orang tua untuk melihat pelatihan atau lomba, kemudian orang tua yakin bahwa anaknya bisa dan mampu jadi atlet, ya itu lebih baik karena sudah membuktikan melihat, ya. Nah, tapi sebelum itu ya komunikasi dulu, ya. Kalau sudah, ya Pak support sih Pak saya, Ma support saya sih Ma, saya pengen jadi atlet ini, atlet itu kan gitu kan, artinya apa? Ya gitu. Jadi yang pertama adalah bangun komunikasi antara orang tua dan anak dengan kita, ya baiknya bagaimana. Kalau melarang, kenapa larangannya? Kalau misalnya bisa diperbaiki, diperbaiki, minta direstui, minta diizinkan, kan gitu, ya. Jangan malah ngamuk-ngamuk, Mama tuh gimana sih, Papa tuh gimana sih, kok pengen ini nggak boleh, itu nggak boleh, gitu. Ini perlu komunikasi, ngomong, duduk bersama, baik tatkala nonton televisi maupun tatkala sambil duduk di meja makan, ngobrol, ya, jangan menang baik, ya itu Lip, Lip. Iya Pak, baik Pak. Ya, oke. Yang lain silakan, ayo belajar ngomong ya. Alif sudah 2 kali ngomong nih, berarti pintar bagus tuh, ya. Yang lain 9C, 9C, ya. Mana 9C yang lain tuh? Ya. Rapina biasanya muncul. Mana Rapina? Tamaya ada? Enggak Pak, nggak mau nanya. Kenapa kamu nanya? Enggak tahu Pak mau nanya apa Pak? Ya barangkali buat meskipun mampu dan bisa pengalaman buat kelas lain atau teman-teman yang lain kan gitu. Ya. Sekar J Pak, Sekar Ayu. Sekar Ayu ada Pak? Biasanya nggak muncul Sekar Ayu. Sekarang mana Sekar? Iya Pak. Ada Sekar? Iya. Ya silakan Sekar. Bapak gimana misal ada orang yang ngepatah semangatin orang udah diapain Pak? Kalau misalnya Sekar lagi di semangat kemudian dipatahkan sama orang lain gitu ya. Iya Pak.
Ya kita positive thinking saja. Seperti di kelas ada anak yang rajin membaca. Kemudian anak itu ngomong, "Alah, sok lo ya kutu buku lah, sok pinter lah, ya pura-puranya saja, biarkan saja, ya biarkan, anggap saja, apabila berlalu angin menggonggong, apabila berlalu angin menggonggong, ya biarkan saja. Ya kalau saya pengen membaca buku, pengen jadi anak pinter, kenapa sih kamu? Apakah kamu tidak ikut pinter, pengen pinter? Kalau saya bodoh, emangnya saya bodohan saya ditanggung sama kamu tuh, ya? Kalau saya nggak naik kelas, nggak lulus, apa kamu juga pengen nggak naik kelas, nggak lulus dah? Kan gitu. Jadi positive thinking aja. Saya bisa, saya pengen yang lebih baik, kan gitu. Kalau orang lain mematahkan semangat kita, ya jangan sampai kita jadi kendor. Ya, bila perlu lebih semangat lagi, tunjukkan bahwa saya bisa, saya mampu, saya oke, kan gitu. Ya. Kan gitu kan? Ya, ya. Jadi itu, ya. Jadi biarkan saja mereka, ya. Tapi jangan dilawan kasar, jangan dilawan dengan fisik, ya. Tapi dilawan dengan bahasa verbal yang seperti Bapak saya sampaikan tadi, ya. Omongin dengan baik-baik, ya. Jangan dikasarin, baik omongan maupun tindakan fisik, ya, nggak boleh, ya. Itu. Jadi orang yang sabar, ya. Kalau sudah keterlaluan, ya disampaikan kepada orang tua, orang dewasa, kepada gurunya, wali kelasnya, atau kepada orang tuanya, supaya untuk menyampaikan, jangan sampai nanti terjadi bullying, kembali lagi bullying, nyerang lewat media massa, nyerang lewat media sosial. Ya. Baik, yang lain silakan. Ada yang lain? Ayo, Saya mau nanya, Pak. Ya, kelas 9H Izar. 9H, siapa namanya? Izar. Izar. AC 18. Ya, silakan. Kalau misalkan kita jauh sama orang tua, kayak misalkan beda kota nih, di setiap orang tua, kayak gitu gimana Pak belajar? Saya jauh dengan orang tua. Iya. Ya. Dua-duanya gitu. Dua-duanya, baik. Ya. Anda dikasihkan amanah sama orang tua, ya, artinya Anda ya harus bisa menjalankan amanah itu. Artinya meskipun orang tua tidak mengetahui, tidak melihat langsung, Anda belajar, ya, tunjukkan ini amanat orang tua. Nak, meskipun papa, mama nggak ada, tolong belajar dengan baik. Itu amanah, kan? Artinya harus dilaksanakan amanat itu. Jangan diperbanyak untuk kegiatan yang di luar belajar. Ya, artinya kalau misalnya mau berbuat tidak baik, ya, amanat orang tua, nak jaga baik-baik, nak jaga diri, nak, tolong jangan lakukan hal-hal yang kurang baik atau hal-hal yang tidak berkenan orang tua. Jangan sampai orang tua ya merasa malu karena ulah anaknya, kan gitu kan. Jadi ini amanah terutama. Jadi niati dari diri saya meskipun tidak ada orang tua, saya harus semangat belajar. Saya meskipun tidak ada orang tua, saya harus rajin ibadah. Ya. Itu adalah bekal kepercayaan orang tua. Nah, Anda baru usia SMP misalnya jauh dengan orang tua, apalagi nanti SMA, kuliah di luar kota, Anda jauh dengan orang tua, jaga amanah itu. Jangan sampai orang tua dipermalukan karena sikap anaknya, kan gitu. Jadi boleh ya, Pak untuk menjaga amanah orang tua dengan semangat belajar, semangat ibadah, jadi anak yang rajin sholat, rajin ibadah, rajin belajar, dan tidak banyak berbohong. Jadi jujur, itu. Baik. Masih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain. Ya. Pak, saya Pak, Tan Rizky Regan, Pak. Siapa namanya? 9G. Tan Rizky Regan. Cari Rakadian, Mbak. Tan Rizky Regan. Kelas
9G. 9G, ya silakan. Pak, kalau misalkan saya dulu punya teman yang dulunya dekat Pak dengan saya, terus kemudian dia pelan-pelan yang jauh Pak. Kemudian dia ngomongin saya dari belakang Pak, bilang saya manfaatkan dia, padahal saya tidak. Sebaiknya dia ditemenin atau tidak Pak? Ya. Kalau masalah berkawan dengan siapa saja, kalau dia menilai Anda kurang baik, ya sampaikan kekurangan saya apa, kelemahan saya apa, biar saya akan bisa merubah. Dan untuk teman, tetap berteman. Cuman yaitu, ya kalau bisa diingatkan. Ya, kalau bisa diingatkan, dikasih saran, ya supaya tidak ngomongin saya dari belakang. Ya, kalau misalnya tidak diingatkan tidak mau, ya kemudian dikasih saran nggak mau, tentunya adalah perlu ambil langkah. Ya. Artinya kalau yang tidak baik, ya tidak diikuti, kita ikuti yang baiknya, kan gitu. Ya. Jadi kita sebagai berteman, ya ikuti teman, karena banyak teman itu adalah rezeki dari Allah. Kalau misalnya teman itu mengajak tidak baik, ya kita ingatkan. Kalau tidak mau, ya kita tinggalkan. Artinya kita mundur, ya, untuk tidak mengikuti hal yang tidak baiknya. Tentunya dia tidak melakukan semuanya tidak baik, pasti ada hal baiknya. Ya, kita kembali kita selektif dalam bergaul, ya gitu. Oke? Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Yang lain gimana? Pak, saya jadi Pak. Apa, kelas berapa? Tamaya, Pak. Tamaya. Aduh. Ya, 9. Motivasi buat kita semua apa, Pak? Motivasi buat kita semua. Ya, baik. Ya, setelah lihat hasil kerjaan Anda semua, ya, masih banyak yang belum menyelesaikan tugas, mengumpulkan, menyerahkan tugas. Motivasinya adalah, ya, semangat belajar. Ya, kemudian jangan menunda tugas, ikuti kegiatan yang diberikan oleh guru, ya. Jangan menyepelekan tugas atau perintah guru, ya, itu harus diikuti, ya. Kemudian kalau tidak tahu, tanya, apakah tanya sama teman atau tanya sama guru. Jangan sampai langsung ditegur sama guru pengajar, guru mapel atau guru yang lainnya atau wali kelas, ya. Tunjukkan, Pak, saya bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru, saya mampu apa yang diberikan oleh guru, dan saya akan bisa dilaksanakan dengan baik. Ya, jadi itu motivasinya. Ya. Nah, itu pertama adalah niat batin saya pengen jadi anak yang pintar, saya pengen jadi anak yang baik, saya pengen lulus SMP Negeri 1 dengan nilai yang bagus, saya pengen diterima di SMA Negeri 1, SMA Negeri 2 dengan nilai yang bagus, saya pengen kuliah di perguruan tinggi yang favorit, saya pengen nanti keluar dari perguruan tinggi, kemudian saya pengen bekerja yang baik, kan gitu. Jadi ya dari awal, dari sekarang, ya. Ini sekarang kali ini anak-anak pengennya nggak mau kerjain tugas, kemudian menyepelekan tugas, kemudian banyak main di luaran, ya, atau tidak menjalankan aktivitas sesuai dengan tupoksi kita sebagai seorang pelajar, ya, banyaknya main HP dalam rangka ya tadi nonton drama Korea, main game dan sebagainya. Nah, itu diantaranya. Kemudian tunjukkan bahwa kita bisa, kita mampu, kita sukses, ya. Lebih dengan ya mohon ridho dari Allah Subhanahu wa taala, supaya kita minta bimbingan dari Allah, ditentukan dibuatkan anak yang semangat belajar, anak semangat ibadah, anak yang sering mendoakan orang tua, anak yang pantang menyerah, banyak bertanya, ya, banyak konsultasi, baik tanya sama teman, sama saudara, sama orang tua, sama guru. Silakan, bahwa kita tidak
puas dengan hasil yang saya laksanakan. Saya akan perlu bertanya, saya akan perlu belajar lagi, gitu ya. Jadi kembali pada diri kita, niati kita dengan baik ya, untuk selalu belajar, selalu meningkatkan aktivitas kita dalam belajar dalam rangka persiapan masa depan. Itu tamanya. Iya, Pak. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya. Bisa ada yang lain? Meskipun jam masih menunjukkan sudah pukul 14 lebih 1 menit, masih ada yang lain? Ya, kelas yang lain? Yang belum muncul nih kelas I, belum ada nih. Ada nggak perwakilan kelas I? Ada kelas I? Ada nggak kelas I? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya jelas, bisa-bisa belajar ngomong lah gitu, jangan diem aja ya kelas I. Nah, baik, ya itu ya. Mudah-mudahan pada pertemuan ini, ya, mudah-mudahan pada pertemuan ini kita semua diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semangat belajar, semangat ibadah, ya, dan semangat yang lainnya, sukses masa depan. Semoga seluruh siswi SMP Negeri 1 Kota Cirebon ya lulusannya jadi yang terbaik, diterima di sekolah yang favorit, dan sukses selalu. Itu kah pengennya? Amin. Ya. Amin. Baik, anak-anak, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, ya mungkin pada pertemuan ini Bapak sudahi, ya, dan salam buat orang tua, keluarga di rumah, ya. Semoga